keberkahan, kemaslahatan bagi ibu dan keluarga. Yang terhormat Bapak dan Ibu, kaum kepala sekolah, mudah-mudahan kita mendapatkan ridwan dari Allah dalam menjalankan amanah nanti. Sepertinya saya juga sama dengan Bapak dan Ibu ya. Di dalam kegiatan ini kita akan juga melaksanakan dua kegiatan, yaitu RPK dan TK. Untuk RPK-nya di SMP Negeri Padalarang, kemudian untuk PK-nya di SMP 1 Padalarang. Untuk RPK saya mengambil judulnya ini ya, untuk RPK saya mengambil judulnya workshop peningkatan kompetensi guru dalam penyusunan RPP yang menggunakan model pembelajaran investigasi kelompok. Kenapa saya mengambil judul ini? Nah ini ya, kenapa saya dengan staf kurikulum dan wakil kepala sekolah yang lainnya mengisi EDS. Nah dari hasil EDS ini ada 2 poin yang nilainya itu kecil, yaitu standar PTK dan standar proses. Kemudian waktu EST yang pertama saya konsultasi dengan Bu dosen sama dengan Pak siapa itu yang membahas tentang RPP ini ya. Ya, di Pak Haji ya Pak Haji ya, tentang standar PTK. Nah, karena kami di sini ada 2 poin yang kurangnya, ya, maka saya membuat judul seperti tadi, yaitu meningkatkan kompetensi guru dalam penyusunan RPP yang menggunakan model pembelajaran investigasi kelompok, ya, menggunakan investasi kelompok. Nah, tujuannya karena di sini ada standar PTK dan standar proses, tentu tujuan itu kepada guru dan juga kepada siswa, dan sekaligus kepada saya yang menjadi calon kepala sekolah. Ya. Jadi ada 3 tujuannya itu. Untuk standar PTK tentu saja adalah yang tadi, balik lagi kepada judul. Nah, balik lagi kepada judul. Untuk standar dulu itu adalah nanti dia mau bukan lihai lah, ya, tapi mampu menyusun RPP yang menggunakan model pembelajaran investasi kelompok. Karena tidak sedikit kita tahu proses menyusun RPP, tapi di dalam pelaksanaannya, di kegiatan intinya itu, sitak-sitak itu kurang diperhatikan. Ya. Kemudian tujuannya keduanya, ini ke standar proses. Nah, yang standar proses ini, ya, yang standar proses ini kepada siswa yang 2, yaitu tentu saja peningkatan prestasi belajar dan student well-being. Mereka senang tidak? Mereka bahagia. Padahal kita semua terus terang aja, saya merasakan diajarin oleh ibu dosen secara tidak langsung dalam pembelajaran ini, kita itu pembelajaran yang bebas, gitu. Tapi terukur dan tercapai tujuannya itu. Ini pembelajaran yang bebas, ya, walaupun kita ketawa dan sebagainya. Itu ya tujuannya. Dan intinya kepada calon kepala sekolah, kepada saya pribadi, tujuannya itu adalah meningkatkan kompetensi, terutama kompetensi manajemen. Karena pada waktu melakukan RPK itu kita di sini nih, ya. Pada waktu melakukan RPK kita itu harus bisa benar memanajemen tentang bagaimana pelaksanaannya, ya, persiapannya bagaimana. Nah, di sini sama seperti Bapak dan Ibu yang tadi, persiapan itu saya koordinasi dulu dengan kepala sekolah, kemudian mempersiapkan sosialisasi. Kebetulan sekali Bu, waktu sosialisasi kepala sekolahnya itu baru gitu kan, hari Jumat di lantik, hari Senin ada pertemuan, pagi-paginya datang, siangnya itu pertemuan perkenalan. Jadi sekaligus saya sosialisasi gitu ya. Kemudian seperti Bapak dan Ibu membuat instrumen dan sebagainya sampai kepada pelaksanaan workshop, ya. Itu cara proses kerjanya, tidak jauh seperti yang tadi kita jalin. Nah, cuma di sini saya mencoba karena menyikapi dari yang dikatakan oleh Bu Wi itu yang tadi lintas mata pelajaran, ya, sistem tema, saya mencoba mempraktekkan. Dan dari hasil percobaan itu ada guru yang mau, ada 3 orang, guru IPA, Bu Heni, kemudian guru bahasa Inggris Bu Nini, dan guru seni budaya. Nah, yang IPA dan bahasa Inggris siapnya nanti semester 2 ini, ya, dilaksanakan 1 minggu setelah YHT. Diawali dari yang pertama itu diawali dari persiapan. Nah, di persiapan ini dibicarakan, ya, di persiapan ini dibicarakan
materinya apa, topiknya apa, proses pekerjaannya apa, kelompok mana dan sebagainya. Di sini diambil sampel dari satu kelas 3 orang. Satu kelas 3 orang. Kelas 9. Ada 9, jadi yang ikut di sini 27 orang. Nah, besok harinya praktek. Praktek saya memantau anak-anak untuk mengadakan penggalian. Karena tadi kan judulnya juga model pembelajaran investigasi kelompok. Tadi dikatakan oleh Bu Ruby, dia di SMP 2 banyak sampah dan dekat perumahan. Dan kebetulan banyak yang sedang membangun di perumahan itu. Nah, diinvestigasi, disesuaikan dengan mata pelajaran seni budaya. Nah, yang di sini yang lebih difokuskan itu investigasi tentang karusemen. Saya itu bawa hasil karya anaknya dari karusemen, tapi kurang pede gitu ya. Karena lihat Ogjang pakai lampu, ya saya tidak pakai lampu. Jadi saya kurang pede, karena saya bawa hasilnya. Ya. Nah, praktek yang berikutnya setelah investigasi dia disesuaikan dengan kelompok dengan mata pelajarannya. Dilaksanakan model pembelajaran investigasi kelompok. Ya. Kemudian bagaimana hasilnya? Nah, karena tadi ukurannya itu yang pertama itu adalah tentang kepada guru dan kepada siswa. Ya, di sini lebih fokus kepada siswa 2. Yang ini yang gampang dan student well-being. Kalau keterlaksanaan dengan hasil, keterlaksanaan itu 100% dibagikan kepada peserta yang menjadi peserta IHT, peserta workshop. Itu ada sejumlah siswa 47, tapi waktu itu ada yang tidak ikut karena sedang AMBK SD numpang di kami. Ya, itu hasilnya 100%. Nah, untuk hasil itu adalah dari hasil produk IHT, karena tujuannya itu kepada guru menyusun RPP, hasilnya itu kepada RPP yang dibuat oleh guru. Ini ada contohnya, ya, ada di sini dua RPP yang tadi, yaitu guru bahasa Inggris dan guru IPA, ya, guru bahasa Inggris dan guru IPA. Nah, kemudian yang ini yang dampak itu diberikan kepada sesuai dengan, kalau tidak salah anjuran dari itu juga, kepada siswa dan kepada guru. Kepada siswa itu 26 orang, ya, 26 orang, 1 orang tidak ada. Kemudian kepada guru 10 orang. Ini untuk yang dampak. Hasilnya 93,6%. Kemudian yang student well-being-nya kebagian anak ini diberikan setelah melakukan proses pembelajaran yang tadi. Ya, setelah melakukan proses pembelajaran ini. Setelah melakukan proses pembelajaran ini dibagikan kepada jumlah siswa yang ikut belajar 27 orang. Ya, ini hasilnya 95,6, ya, 95,6%. Jadi sangat baik, dia sangat baik prosesnya ini. Nah, saya penasaran, apakah ini angka-angka saja, ya, angka-angka saja? Saya lihat di jurnal, ini ada jurnal. Ini ini jurnal tentang model investigasi kelompok, tapi untuk mata pelajaran matematika. Hasilnya tidak jauh berbeda, Bu, hasilnya itu dari jurnal ini. Saya yakin kalau saya melakukan ini karena IHT dan dikejar-kejar waktu. Kalau yang ini saya yakin pasti mengadakan penelitian yang benar-benar kalau kita masuk jurnal. Nah, hasilnya itu tidak jauh berbeda, terutama untuk meningkatkan pencapaian student well-being-nya dan meningkatkan prestasi belajar siswa. Nah, insya Allah dia ini sebagai refleksi dari RPK, insya Allah untuk semester depan akan diuji cobakan kepada yang tadi 2 mata pelajaran IPA dan mata pelajaran bahasa Inggris. Bagaimana hasilnya? Karena ada waktu. Kalau sekarang kan tidak ada waktu, dikerja dengan laporan dan sebagainya. Nah, kesimpulannya setelah refleksi, kesimpulan dari RPK, IHT berjalan baik, tapi menurut saya bukan itu yang paling penting. Yang paling penting bagi saya selaku calon kepala sekolah, ya, dari pelaksanaan IHT ini yang paling penting itu kita selaku pemimpin itu harus benar-benar pandai memanage teman, memanage waktu, kemudian memanage keuangan dan sebagainya. Itu terlaksana terasa betul pada saat melakukan RPK. Kalau buat Pak Haji mungkin masalah keuangan tidak dimanage juga jadi masalah, ya. Bisa kapan saya, tapi bagi saya gitu ya. Dia bagi saya itu pinter-pinter ya. Nih yang kesimpulannya, kita selaku wakil dengan adanya kegiatan RPK itu sangat penting
bukan masalah angka-angka ini menurut saya, tapi ketika melakukan unit itu, ya. Kemudian yang kedua itu adalah PK. Untuk PK, saya yang paling kecil ini, ya. Saya lihat dari teman-teman besar-besar 80 semuanya. Ya, saya yang kecil ini, yaitu adalah kewirausahaan. Nah, untuk yang kewirausahaan, saya dapat nilai 70. Di SMP 1 Padalarang, saya fokus kepada kewirausahaan ini. Dan alhamdulillah sekali, mungkin takdir dari Allah. Oh ya, saya takdir dari Allah dengan nilai kewirausahaan yang 70. Padahal saya tukang usaha gitu ya. Usaha ke YouTube sih. Segala sesuatu harus dapat uang gitu ya. Tapi ke sini, nah, kalau bagaimana pelaksanaannya sama lah seperti Bapak dan Ibu semuanya, persiapan, pelaksanaan dan hasil. Di sini, gitu ya, saya mendapatkan informasi gitu ya, tentang kewirausahaan ini yang tadinya saya berpikiran kewirausahaan itu berkaitan dengan uang, tetapi setelah mendapatkan informasi dari Bapak Kepala SMP 1 Padalarang, Pak Tono, kemudian saya mengklarifikasi kepada para wakilnya, ya ternyata betul ya. Saya tidak akan diumpet-umpet seperti tadi Pak Cek kan, takut ada yang tanya kenapa presidennya. Yang pertama di sini saya mendapatkan informasi tentang kewirausahaan itu jelas yang namanya wirausaha itu bukan hanya duit, bukan hanya uang. Sampai beliau memberikan wejangan-wejangan nanti kalau jadi kepala sekolah ditempatkan di sekolah yang kecil itu jelas bakal membutuhkan nilai-nilai kewirausahaan, harus kerja keras, harus semangat dan sebagainya. Sampai memberikan teknik cara-cara bagaimana supaya dapat siswa banyak di sekolah yang kecil. Apalagi ketika ditempatkan di sekolah yang kecil, kemudian ada madrasah sanawiyah yang sudah maju, sementara kita butuh untuk mendapatkan siswa, beliau memberikan tekniknya. Salah satu tekniknya itu adalah caranya, jangan bertanya ya. Ya, salah satu caranya itu tingkatkan sosial kita di masyarakat. Ya, salah satunya itu tingkatkan sosial kita di masyarakat. Walaupun kita senyum saja, nanti masyarakat akan simpati kepada sekolah kita. Apalagi kalau misalnya nanya, apalagi kalau misalnya kita gabung di masjid, apalagi kita ikut dalam lingkungan warga dan sebagainya. Kalau tempatnya sekolah kecil. Nah, bagaimana kalau tempatnya sekolah gede seperti SMP 1 Padalarang? Itu sekolah gede. Saya alumni dari SMP 1 Padalarang. Bagaimana itu kewirausahaannya? Gunakan potensi yang ada di sekolah itu. Misal di mahasiswa sudah jelas banyak, pasti bosnya banyak. Tapi lihat gurunya, ada nggak yang punya ambisi, punya karakter bagus, punya prestasi, punya keinginan? Mohon maaf ya, karena bukan saya yang berbicara, yang berbicara itu kepala sekolahnya. Misal di SMP 1, ada guru yang bagus, aneh dalam matching band, menjadi ahli matching band, betul baik dia. Itu dikondisikan, artinya itu diberdayakan, sehingga itu menjadi mercusuar, itu baik, betul ya baik. Itu menjadi mercusuar untuk sekolah yang gede, bahwa itu menjadi terkenal SMP 1 Padalarang. Itu wirausaha katanya. Kemudian bagaimana cara mensejahterakan guru? Saya sangat terkesan, terus terang aja saya sangat terkesan. Bagaimana cara mensejahterakan guru? Bukan dalam masalah nominal, tapi mensejahterakan batin guru. Satu, hargai bahwa dia itu adalah manusia. Itu kata beliau. Yang kedua, kalau ngurus pangkat segala macam, biarkan dia mah jong-jong ngajar. Tapi orang kayak Bu yang pergi. Tanya ke Bu Wi, jarang di sekolah Bu Wi ya, setelah kita seperti itu dia Paciu, naik pangkat mengurus-ngurus orang, memotong kopi orang. Nah, di SMP 1 oleh Pak Tono dikasih tahu bukan begitu katanya. Itu kan kewirausahaan. Kalau masalah koperasi, kemudian masalah kantin, masalah itu umum. Itu umum. Satu yang saya catat lagi dari kewirausahaan yang kita didapatkan dari sini, ya, dari sini itu adalah bagaimana kita bisa mensejahterakan guru honorer. Ya, bisa mensejahterakan guru honorer. Kenapa Pak begitu? Ya karena di pos telat. Tapi kan guru honorer tidak tahu bahwa itu telat. Nah itu kan bagaimana cara mensirkulasikan uang. Saya nanya bagaimana caranya Pak? Sisihkan dari kegiatan yang ada setiap
semester, setiap triwulan, khusus untuk tabungan menyiapkan guru honorer. Itu wirausaha yang saya dapatkan. Sehingga saya dengan pede, dengan yakin ada peningkatan wawasan pengalaman tentang kewirausahaan. Bukan hanya masalah duit, ya. Yang ini hasilnya. Ini diisi oleh saya sendiri. Ada satu poin yang saya tidak bisa memungkiri kekurangan saya belum nyampe ke sana. Seperti yang didapatkan informasi dari Pak Tono. Dia dari Pak Tono. Apa? Kerja kerasnya. Dia kecil seperti Pak Ujang, tetapi rajin. Sampai saya juga tuh tanya Pak Ayi, semangatnya. Kemudian dia bisa jadi ketua KKS, dia walaupun belum terlalu tua dan sebagainya. Biasanya kan kalau ketua itu yang tua dan sebagainya. Ya. Saya baru dapat nilai hari Senin kemarin karena sulit menghubungi beliau. Jadi kepala sekolah penggerak, ya, itu Pak Ayi, ya, jadi kepala sekolah penggerak. Karena saya hari Senin baru dapat nilai. Ya. Nah ini Bapak dan Ibu, itu hasilnya. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bagi saya sebagai calon kepala sekolah, tadi Pak Ayi mengatakan saya ada di sekolah yang besar. Ya. Kata Pak Ayi itu, Pak Budi, kata Pak Budi tadi ada sekolah yang besar, enak dan sebagainya. Kalau kita tidak jalan-jalan ke sekolah yang lain, kita tidak akan merasakan kekurangan kita. Saya merasakan seperti itu. Perasaan kewirausahaan bisa lah gini-gini. Tapi setelah datang ke berkunjung ke SMP 1, ya, ada nilai lebihnya. Itu kesimpulannya. Jadi tetap walaupun kita sudah ada di sekolah yang besar, suatu saat misalnya saya ditempatkan di SMP Negeri 1 Padalarang gitu ya, misalnya, amin atuh. Misalnya di SMP 1 Padalarang. Tapi kalau tidak jalan-jalan ke yang lain, tetap sekolah itu tidak akan yang kedua. Itu saja barangkali. Terima kasih, mohon maaf ya, tidak terlalu lama mungkin ya. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.